apa yang di gunung misalkan didapatkan gitu ya, ilmu-ilmunya misalkan kebersamaan semuanya gitu ya, itu diimplementasiin juga ya berarti Iya. ya. Terutama satu, kesabaran. Benar. Jadi kalau orang snack di gunung tuh nggak ada yang nggak sabaran. Iya, harus Iya. sabar. Iya, kalau anak gunung nggak sabaran, dia cepet-cepet pengen sampai puncak atau cepet camp, insya Allah mampus ya, mati bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini tamunya teman gua sih, tapi biar Gin aja yang kenalin. Ayo Gin. Boleh, baik. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sih. Lebih tepatnya kita kedatangan ASN, tapi kita nggak akan bahas tentang ASN ya. Ini spesial kita datangkan Bapak Camat dari Bojonegara. Halo Bapak Camat. Terima kasih. Keren ya Banpos bisa ngundang Bapak Camat. Keren lah Banpos. Iya. Kalau misalnya lebih dalam lagi, kita lebih tahu lagi, sebelumnya mending kita kenalan dulu ya, pertama dulu ya. Dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bagja Saputra. Bapak Bagja Saputra. Bapak Bagja Saputra ya guys ya. Iya. Nih Bagja nih apa hobinya naik gunung. Dia masih naik gunung, Bro? Masih. Terakhir naik gunung kapan? Terakhir naik gunung 5 hari yang lalu. Astaga. Waduh, Tapi di Bojonegara. Gunung Gede Bojonegara. Gunung Gede Bojonegara. Tipis-tipis lah gitu. Kirain Gunung Gede. Gua tuh terakhir ketemu dia di gunung itu 2000 berapa kita? Di Lawu ya. Lau. Lawu itu saya ketika itu masih di protokol ya sampai Agustus 2013 lah. Iya. Berarti teman naik gunung nih Bang? Daniel bawa anaknya kan ya? Iya, bawa yang anak. cewek itu masih kecil ya benar ya. Tiga-tiganya dibawa. Tiga-tiganya Daniel benar ya. Iya, bawa anak. Siap. Jadi gua turun, dia naik ketemu di tengah-tengah. Sama Pak Iki masalah ya? Lu sama Pak Iki. Sama Pak Iki sama Iya, gua sama anak-anak si Agus itu. Oh iya benar. Sama anak Benggala. Tuh, sejak kapan sih lu naik gunung? Sebenarnya kalau nanya sejak kapan naik gunung, sejak Bang Daeng dan kakak saya yang racunin saya. Itu kembali kita sebenarnya apa? Jadi temennya kakak Bapak ini temannya Bang Daeng gitu? Iya. Rumah dia ini tempat gua kabur dulu. Rumah dia. Jadi tahu semua gua. Jadi Termasuk diracuni nih? alat-alat gunung itu di rumah dia semua. Berarti Bang Daeng ini asal mulanya. Sermonik gua kena jenggot katanya. Gua jenggotan sih. Udah ya. Iya, jadi semenjak berarti SMP SMA lu ya? Gua SMP ya? SMP gua mulai nginep di situ tuh SMP. Abangnya dia SMA dulu. Berarti hobi yang udah lama berarti ini? Yang udah lama. Tapi sampai sekarang gitu ya? Sampai sekarang masih terjaga hobinya. Wih, keren banget ya. Itu kalau cerita gunung, di gunung mana aja yang Pak udah pernah lu daki? Yang Di Jawa dan di luar Jawa. Kalau di Jawa mana aja nih? Jawa yang pasti yang belum Semeru Mas. Kalau yang lain sudah beberapa udahlah justru. Yang luar Jawa Rinjani. Ngelewatin ini dia gunung di Jawa yang tertingginya belum dilewatin udah langsung ke Rinjani. Rinjani gitu. Udah kan. melangkahi Karuhun Jawa. Ya, sebenarnya itu nyesel kan Rinjani. Kenapa tuh? Karena harusnya Rinjani itu terakhir. Karena itu surga para pendaki lah. Karena semua itu yang surga pendaki itu semua ada semua di Rinjani. Savana, danau, atau tuh gurun pasir, termasuk pemandian air hangat, goa, ada semua di sana. Berarti keren banget itu salah satu. Iya. Kalau bisa di Rinjani seminggu dah. Tapi kenapa belum ke Semeru? Nggak kesampaian aja, nggak tahu nih ada apa nih ke Semeru nih. Udah 3 kali nyoba gagal terus. Gagal terus. Gagal di sana apa gagal di sini? Gagal di sininya, waktunya nggak ketemu. Kadang-kadang pas mau daftar simaksinya agak ruwet juga, gitu kan. Yang luar biasa, gunung yang paling disiplin tuh saya Semeru lah.
Semeru Gunung Gede sih. Ya sama, karena kan Taman Nasionalnya dulu sama tuh itunya. Kalau kepalanya. Kalau Gunung Gede kan kita anak akamsi lah, gampang lah ya. Iya. Kita bisa ketika ada kelonggaran segala macam, misalnya ada kebijakan gitu karena pengampunan dari itunya kita bisa ikut. Nah kalau Semeru kan jauh kitanya ke sana. Iya, gue juga pernah tuh di Semeru tuh tahun 97 pas lagi kebakaran tuh. Akhirnya mah udah mau Ranupani dekat pertigaan yang ke arah Bromo itu, pertigaan apa lupa gue namanya. Akhirnya diturunin di situ di pertigaan itu. Akhirnya mah ke Bromo. Bromo nggak puas. Akhirnya ke Bali gua. Agung? Enggak, muter-muter aja di Bali. Sehari pakai mobil muter di Bali. Bukan naik gunung ya? Enggak, pulang balik udah gitu doang. Kacau ini. Aku mau nanya nih, siap. kenapa naik gunung gitu? Kenapa harus naik gunung? Kenapa harus naik gunung? Kenapa nggak hobi-hobi yang lain gitu? Jawaban sekarang atau jawaban masa lalu nih? Ya. Jawaban pertama dong. Jawaban pertama dong. Karena kan zaman pertamanya. Jawaban pertamanya ya tadi karena keracunan Belanda yang sebetulnya. Karena kalau dulu kita nggak ada. Terus apa yang lu lihat dari gua sehingga lu akhirnya naik gunung gitu tuh? Ya senang aja gitu kalau kesannya kalau zaman dulu kan kalau naik gunung tuh gagah gitu kan. Kan orang bawa ransel itu kan katanya keren kan, pokoknya laki banget lah kalau naik gunung tuh dulu tuh. Gitu kan. Kalau berarti kalau jawaban sekarang apa tuh? Kalau jawaban sekarang ya bukan apa ya, kalau jawaban sekarang sih bukan kembali lagi bukan hobi, bukan kesenangan ya. Cuman bagi kita suatu kewajiban. Kenapa kewajibannya? Dengan kita naik gunung, kita bisa ngukur kekuatan kesehatan kita, fisik kita sama mental kita. Karena kalau saya wajibkan itu dengan sendiri dan teman-teman gitu kan yang hobi naik gunung, paling lambat kita 3 bulan sekali harus naik gunung. Paling lambat. Kenapa? Karena dengan kita naik gunung kita bisa ketahuan tuh, gue masih sehat atau enggak. Gitu. Ya, cara ngukurnya gimana tuh? Cara ngukurnya misalnya kalau biasanya kita misalnya trekking itu misalnya 30 menit sekali tanpa istirahat bawa angkat beban, berarti kita masih sehat. Napas juga masih stabil gitu kan. Tapi kalau misalnya harus 20 menit kita harus istirahat, napas terengah-engah, berarti kita ada yang salah nih. Yang kita lakukan selama 3 bulan ini. Nah itu sih sebetulnya mah kalau yang kita wajibkan. Nah sebenarnya poinnya bukan karena naik gunungnya, tapi poinnya itu persiapannya. Dengan kita, misalnya bulan depan gua mau naik misalnya ke Gunung Slamet atau Gunung Lawu, berapa MDPL sekian. Udah mulai nih lari pagi deh sekarang. Berarti sebelumnya lari pagi deh sekarang, jaga pola makan apa segala macam supaya ketika kita naik gunung nggak payah-payah amat. Itu pentingnya manajemen pendakian gitu. Emang ada ya manajemen pendakian? Ada lah, kan namanya manajemen kan harus ada POAC-nya kan. Dari persiapan segala macamnya harus. Karena yang kita rasakan itu kita ya ASN ya, khususnya ASN ini ya kita tidak ada program yang untuk menjaga kesehatan secara resmi selama periodik itu nggak ada. Kalau mungkin kalau TNI Polri ada istilahnya Samapta ya. Kan kalau nggak salah ya teman-teman TNI Polri itu per triwulan atau per semester tuh mereka ada tes kesehatan itu ya? Ya bukan tes kesehatan, cuma tes fisik. Mungkin mereka lari 12 meter, satran ya lari 8 angka 8 itu, pull up, push up, sit up gitu kan. Nah kalau misalnya mereka kok capaiannya kurang, ini ada apa? Kalau teman-teman TNI Polri, tapi kita ASN nggak ada, makanya ya kita mandiri gitu untuk kontrol kesehatannya itu, kontrol fisiknya itu dengan cara naik gunung lah. Bagus juga ya berarti ya, maksudnya harus dijadikan program pemerintah seharusnya itu Bang ya. Nah itu yang ditanyain, itu apa provokatif gue ini jadinya. namanya juga pemikiran. Ya berarti kan itu kan apa namanya pemeriksaan kesehatan maksudnya lu ngetes kesehatan itu kan dilakukan secara mandiri gitu kan. Artinya kan sebenarnya perlu juga komunitas kayak yang membangun kesehatan baik fisik maupun mental itu kan dibangun di tingkat pemerintahan gitu kan. Ya sepakat. Sebetulnya harusnya ya kita harus ke sana gitu kan. Karena mohon maaf ya, apa sih pekerjaan yang tidak bisa dilakukan? Rasanya kalau pekerjaan di pemerintah itu mudah-mudah saja sebetulnya mah. Kalau ngukur kemampuan ya, itu kan yang susah itu kan secara mental aparatur tuh siap nggak menghadapi
segala permasalahannya. Karena termasuk menghadapi wartawan ya. Ya wartawan sudah baik semua lah. Gitu. Terutama kalau dengan saya gitu kan, karena basic saya di kehumasan dari awal bekerja sampai sekarang, jadi udah biasa lah. Berarti udah CS ya sama wartawan Barnbos nih. Wartawan, justru saya bisa jadi sekarang ini karena wartawan. Luis. Bukan ngalem, serius. Tuh, gara-gara si Munah jangan. Serius. Saya ada satu momen cuma saya nggak bisa offline dan saya ceritakan. Oh iya, ntar aja berarti kalau. Tapi berarti kalau selama ini naik gunung itu suka barengan sama teman gitu? Ya. Komunitas? Enggak komunitas sih, cuman ya teman-teman sepergaulan yang mereka mau naik gunung. Tapi kebanyakan saya ngajak terus gitu kan. Kalau ada orang yang nyasar gitu, senang hobi gunung, ngajak ya udah saya ikutin gitu kan. Tapi kadang mereka bosan, udah enggak, cari lagi teman lain gitu. Pernah nggak kayak kepikiran buat solo traveling gitu? Solo traveling, saya termasuk orang yang nggak suka solo traveling. Jangankan traveling atau trekking ya, makan juga saya nggak mau sendiri. Apalagi tidur mah. Apalagi itu nggak boleh itu. Suka. Karena kalau perjalanan itu kan naik gunung itu justru yang kita senangnya itu kan kita ngobrolnya itu. Ya menikmati kehangatan malam hari di tenda, minum kopi. Ya kalau minum kopi nggak ngobrol kan rasanya nggak pas gitu. Iya benar. Ya gini nih, di naik gunung itu selain soal fisik mental, soal kesehatan tadi, itu kan kalau kita anak gunung zaman dulu nih ya, itu kan kental banget yang namanya kebersamaan, kerjasama tim. Makanya tadi nggak suka jalan sendiri itu karena ada itunya, kerjasama tim, terus bagaimana sesama anggota tim itu saling menggantungkan hidupnya satu sama lain. Nah itu kalau di lingkup birokrasi gimana itunya lo menerapkan hal-hal positif yang di gunung itu ke kehidupan kerja sehari-hari? Oh, ya ada sih Bang. Jadi ya sama kan kalau naik gunung kan contohnya kan kita ada kebutuhan kolektif, ada kebutuhan mandiri. Yang kebutuhan mandiri itu pegang masing-masing, kebutuhan kolektif kita bagi-bagi ya. Logistik kayak tenda dan sebagainya. Di pemerintahan juga sama seperti itu gitu kan. Kalau kebutuhan mandiri itu personality kita ya dalam menghadapi pekerjaan. Lebih ke kompetensi mungkin. Potensi ya. Tapi kalau misalnya kalau kebutuhan kolektif ya tadi cukup kita, kewenangan kita, karena birokrasi itu kan bekerja berdasarkan kewenangan. Kayak gua camat nih, camat kan hanya punya 3 fungsi koordinasi, fungsi fasilitasi, sama pelaporan. Kita nggak punya fungsi eksekusi Bang. Tanda tangan KTP udah enggak ya? Nggak boleh. Izin apa? Kalaupun misalnya contoh ada pelanggaran ketertiban ya, di pasar, kita nggak boleh eksekusi langsung Bang. Nah, yang hanya kita lapor ke Satpol PP kemana, tolong dong. Nah itu kan kebersamaan dan menjaga, termasuk yang lainnya. Ya, apalagi seorang camat itu semua program pemerintah baik ya kesehatan, pendidikan, pertanian, keagamaan semua harus kita tangani. Ya justru ya kita yang falsafah hidup di gunung harus kita pakai. Karena camat-camat itu ya kembali lagi bahwa kita memastikan program pemerintah baik daerah, provinsi dan pusat itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau tidak terlaksanakan baik dalam wilayah kita, ya kita yang tersalahkan sebetulnya. Itu sebenarnya makanya ya tadi kita benar harus bisa menjalin kebersamaan dengan aparatur dinas atau OPD baik kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, samalah bersama. Jadi nggak ada ya dalam pemerintahan itu yang superman atau superpower, semuanya juga harus bareng-bareng mengerjakannya. Berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing juga. Karena kan pemerintahan itu ngurus orang lahir, hidup sampai mati Bang. Gitu kan. Nggak ada yang kuat. Bahkan mau selevel bupati, gubernur, bahkan presiden pun nggak bisa kerja sendiri. Semua bareng-bareng. Berarti apa yang di gunung misalkan didapatkan gitu ya, ilmu-ilmunya misalkan kebersamaan semuanya gitu ya, itu diimplementasiin juga ya berarti ya. Terutama satu, kesabaran. Benar. Jadi kalau orang naik di gunung tuh nggak ada yang nggak sabaran. Iya. Kalau anak gunung nggak sabaran, dia cepet-cepet pengen sampai puncak atau cepet camp, insya Allah mampus ya, mati Bang ya. Mati. Gimana kita mengukur ritme kita, jantung kita, diri kita, nggak boleh buru-buru kan, step by step. Itu yang kita lakukan ketika di pemerintahan. Kapan kita waktunya ngerem, kapan kita waktunya gas, kapan waktunya istirahat itu. Tapi selama ini Bapak
menerapkan nggak misalkan ke orang-orang di kecamatan nih ya untuk ikut join bareng lah gitu naik gunung atau misalkan olahraga lain gitu untuk mengukur kesehatan mereka gitu tuh? Ya kalau saya cenderungnya tidak memaksakan ya, setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Cuman saya bilang ke mereka harus punya hobi olahraga khususnya gitu kan, supaya apa? Supaya teman-teman bisa sehat. Karena tadi saya bilang termasuk ke orang-orang yang kewenangan saya, di bawah kewenangan saya, bahwa menjaga kesehatan itu bukan pilihan bagi aparatur sipil negara, tapi suatu kewajiban. Iya. Bagaimana kamu bisa melayani masyarakat kalau diri kamu sakit? Ya, itu bang, poinnya. Kalau saya poinnya kesana gitu kan. Jadi ya nggak ada alasan kamu sakit, selama kamu sebagai aparatur sipil negara. Iya betul. Ya, jangan manja lah gitu kesannya makan. Jadi justru kalau aparatur sipil negara sakit, justru bagi saya harus juga dihukum. Dalam tanda kutip, kalau dia tidak bisa menjaga kesehatan. Iya, betul, gitu kalau poinnya. Makanya di situ perlu ada langkah sistemik lah supaya kesehatan aparatur sipil negara itu terjaga lah. Dengan cara tadi ya mungkin ya, kalau teman-teman dari Polri ada istilah pengecekan kesehatan fisik, mulai sampel mata kalau kita apalah. Jadi karena nggak semuanya orang sadar dengan kesehatan, apalagi aparatur sipil negara gitu. Oke, balik lagi nih ke gunung nih ya. Mau tahu sih, aku pengen tahu cerita, pernah nggak ngalamin sesuatu hal yang seru gitu atau misalkan mistis gitu di gunung sendiri gitu tuh? Kalau sesuatu yang mistis jarang-jarang sih ya. Tapi cuman karena saya bergurunya sama Om Daeng sama Kak saya ya, jadi kayak gitu tuh kayaknya dilupakan ya. Sering lah kalau misalnya dengar suara gamelan segala macam ya, namanya pohon bergetar gitu kan, mengeluarkan suara aneh itu sering. Teman kadang-kadang kita ya cenderung menafikan lah gitu kan, hal-hal seperti itu. Dalam arti bukan menafikan ya, percaya, cuman kita jangan terlalu fokus ke situ sih. Tapi ya alhamdulillah ketika kita nggak berpikir ke sana, jarang nunggu seperti itu. Walaupun kayak gunung-gunung aneh ya, seperti katanya kayak Gunung Salak, Gunung Ciremai kan, termasuk gunung mana, Lawu ya. Iya. Yang mistis-mistis gitu ya. Mistis gitu kan, selamat. Tapi alhamdulillah enggak sih. Justru keseruannya itu ya ketika dulu waktu awal-awal masih cupu kalian naik gunung ya. Gitu kan. Modal nekat, nggak bawa perlengkapan yang proper gitu kan, cuma modal ponco doang nyampe gitu, sampai kedinginan juga. Tapi nggak sampai sakit gitu? Ya alhamdulillah nggak sampai, karena judulnya kesenangan kan, mencari kesenangan sakit. Semua obatnya segala macam penyakit kan kesenangan. Iya sih. Karena pendaki itu biasanya laki-laki yang serbaguna, kuat dan tahan lama. Gitu ya. Minum kopi. Promosi ceritanya, promosi laki-laki gunung berarti. Boleh. Berarti cowok gunung itu cowok yang bisa diandalkan. Bang Daeng gitu gak? Ya gitu, kayak gue misalnya membangun suasana, gue sebagai pemimpin redaksi kan membangun suasana kerja misalnya di kantor itu kan dengan itu berbasis kebersamaan tadi. Jadi nggak ada gue jadi bos gitu, enggak. Jadi semua gue anggap setara dan kita bagaimana ngebangun itu sama-sama, semua didengar, semua bekerja dan semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mungkin sama juga kayak ini. Ya, tapi penting itu kalau kata gue mah bagaimana misalnya kalau di kabupaten tuh BKSDM ya. BKPSDM itu punya program-program kayak gitu, membangun komunitas berdasarkan hobi-hobi olahraganya itu. Iya benar. Betul. Iya kan, supaya tadi misi menjaga kesehatannya itu nggak secara personal aja, tapi juga terikat sama betul, Bang. organisasi yang emang diwadahi sama ininya gitu, sama induk pemerintah daerahnya ya. Betul. Bisa tuh Pak diajukan. Ada nggak langkah-langkah ke situ? Iya, langkah-langkah gitu. Kalau wacananya ada, Pak. Wacananya ada. Apakah mungkin itu dinaungi oleh BKPSDM atau Korpri sekalipun ya, yang jadi paguyuban kita ya, gitu. Cuman mungkin tetap lagi di sini ya harus yang pemangku kepentingan ya, yang mudah-mudahan nanti bupati lah mungkin. Soalnya gini, selain mengembangkan kesehatan, dengan adanya komunitas-komunitas itu kan bisa juga ngebangun satu kesehatan mental karena bisa berbagi, misalnya kan. Tepat, percaya saya itu. Di sisi lain juga bisa membangun kebersamaan gitu kan, di antara orang dinas
dan antar dinas di antara dinas itu maupun di luar kalau lintas dinas itu ya, maupun membangun kepekaan sosial gitu. Dengan komunitas-komunitas itu kan kita bisa tahu kesulitan temennya. Sama lah kalau kayak kita naik gunung kan ada orang sakit, nggak mungkin kita tinggalin ya kan, nggak mungkin kita tendang suruh turun kan. Kan harus juga apa mau kita gotong, apa mau kita tungguin kan gitu. Ya dalam artian gini lah, ya Bupati atau Kepala BKPSDM itu bisa memastikan bahwa aparatur sipil negara ini masih waras atau enggak lah. Iya kan? Benar. Soalnya ya kalau orang kan mengecek orang masih waras atau enggaknya itu kan melihat di mana dia hidup dalam kesenangannya dengan hobinya. Kalau seorang ini dia yang mengerjakan hobinya aja sudah nggak senang segala macam, berarti udah ada masalah kewarasannya ya. Iya kan? Nggak mungkin orang menjalankan hobi terpaksa, ada nggak? Nggak ada ya. Mau keluar duit seberapapun pasti dia lakuin. Bahkan banyak sampai ngebohong sama pasangannya ya. Termasuk lu ya? Ada istilah. ada istilah karena gara-gara hobi itu nilai rupiah kita jadi naik loh. Emang iya? Iya. Orang harga 1.000.000 dibilang 1.000. Ya emang ya? Iya. Bandeng berapa nih? Itu gunung 1.000 tanya. Padahal 1.000.000. Gitu kan. Supaya dapat izin. Biar dapat gitu. izin istri. Istilahnya. Kalau bilang berapa harga 1.000.000? Pasti nggak tolak kan. Berapa 1.000? Oh katanya murah. Itu hobi gitu kan. Semua orang pun bisa pertaruhkan. Artinya ya tadi saya sepakat dengan Bang Daeng gitu kan. Harus ada langkah ke sana gitu kan. Untuk kami ya para aparatur sipil negara. Ada 19 komunitas apapun ya, bukan hanya olahraga justru. Saya ya komunitas misalnya touring motor atau sepeda atau olahraga sepak bola, lari apa dan sebagainya. Komunitas minum-minum juga nggak apa-apa gua mah. Ya sepanjang itu dibolehkan oleh aturan ya. Aturan membolehkan. Minum kopi. Iya, minum kopi ya. Minum kopi ada salah paham. Ya, harus sebenarnya Pak. Artinya kan minimal satu orang ASN itu harus masuk klub yang dinaungi oleh pemerintah daerah. Kayaknya kalau di lingkup perusahaan-perusahaan besar itu kan ada ya kayak gitu. Dan memang wajib. Ada wajib dan itu dibiayai oleh perusahaan gitu. Gitu mereka boleh gitu kan. Ya, tadi supaya ketahuan gitu kan dari bidang SDM-nya melihatnya bahwa ini pegawai gue masih waras atau enggak gitu kan. Yang kesenangan. Tapi kalau dia tidak mau ikut kegiatan hobinya, kesenangannya kan berarti dia ada masalah, entah masalah pribadinya atau kesehatannya atau masalah keluarganya. Dan itu bisa turun kan. Jadi nggak perlu sibuk lagi bidang BKPSDM terutama harus mendaftarkan seluruh pegawainya, tes psikologi dan sebagainya. Di situ udah ketahuan. Iya benar. Sebetulnya. Rutinitasnya ya. Iya, rutinitasnya dan diperlakukan di komunitas itu. Sebetulnya. Terus cara lo ngebagi waktu buat antara tadi kan naik gunung 3 bulan sekali misalnya. Terus ngebagi waktunya gimana itu? Ngebagi waktunya ya yang pasti kan kita punya jatah cuti itu 15 hari ya Bang ya. Ya, itulah dibagi. Berarti kan kalau 15 hari, kalau dibagi 3 per 5 hari. Nah, kita memanfaatkan cuti itu aja sebetulnya. Jadi nggak cukup sih ya. Jadi nggak ganggu waktu kerja kita gitu kan. Tapi kalau dari keluarga gimana nanggepin hobi lu itu? Ya oke-oke aja sepanjang mereka juga dikasih kesenangan yang lain. Porsinya. Jadinya gitu kalau gue naik gunung kan suruh liburan dulu nih, liburan. Ntar habis liburan baru gue naik gunung gitu. Nggak diajak gitu keluarga? Ya kadang-kadang diajak juga misalnya kalau kita ada satu titik misalnya kita nginep misalnya kayak naik gunung di daerah Jawa misalnya ya. Daerah mereka misalnya kayak kemarin tuh ke Merapi ya. Contohnya kan itu Solo di Jogja ya. Nah, biarkan mereka ke Jogja dulu 2 hari 3 hari atau gimana sebelumnya kita antar habis itu kita naik gunung. Mereka tur Merapi di bawah tuh di Kaliurang. Kita naik gunung. Cuman resikonya mungkin sekarang ini kita karena bukan kesenangan naik gunung gitu ya. Cuman cuma semalam doang kayaknya. Kalau dulu kan bisa 2 malam, 3 malam ya. Iya. Tergantung kita ada logistik ya. Iya. Kadang-kadang kalau ada sisa pendaki gunung yang lain diminta mau kita logistiknya kan. Gue bertahan semalam lagi, ada sisa nggak? Kasih itu kan, alhamdulillah agak. Gitu. Kalau dulu waktunya. Sekarang itu kan kalau naik gunung tadi kata Bapak bisa ngecek kesehatan kita sendiri gitu ya. Nah sejauh ini dari dulu gitu ya, dari awal naik gunung sampai sekarang malah menurun atau meningkat nih kesehatannya?
yang Bapak sendiri rasakan? Kalau faktor bukan kesehatan, mungkin kekuatan fisik kekuatan kekuatan fisik. Kalau yang signifikannya ya itu paling, kalau dulu itu kita paling hobi ya semakin carry-nya paling gede pasti paling kuat ya. Walaupun isinya bantal, isinya bantal. Carry gede isinya bantal. Masuk gua. Ini air masuk gua, pengen gagah aja. Kalau sekarang tahu diri faktor ya pasti kurangin gitu kan. Kalau bisa, kalau punya duit pakai porter lah, berbagi rezeki sama porter. Kalau sekarang mah pemberdayaan ekonomi rumah. Saja pemberdayaan ekonomi padahal udah kagak kuat padahal gitu. Udah kagak kuat. Iya. Kalau saya mungkin itu lah, tapi kalau naik, kalau misalnya kalau dari nafas, kelah segala macam, dengan sekarang itu banyak pengetahuan ya, kita bisa lihat pengetahuan dari mana tentang teknik naik gunung, menjaga ritme segala macam, ya alhamdulillah masih terjaga lah proses sekarang, gitu. Kalau dulu kan terkenanya awal-awal tuh ketika jadi ASN, kaget tuh kalau rombongan kita naik gunung. Papa nyampe ke puncak, kenapa? Padahal dulunya perutnya gede-gede. Aneh, kita kalau di gunung panggilnya om gitu kan, sama para pendaki itu gitu kan. Iya. Gitu kan. Kalau itu doang sih, makanya ini jadi motivasi naik gunung itu gitu. Biar ngecilin gitu. Ngecilin perut. Kalau dulu mah. Kalau dari gunung sendiri, ketika capeknya itu ketika turunnya apa naik sih? Capeknya ketika naik turunnya atau naiknya, ya nggak bisa diomongin kapan capeknya ya. Soalnya kalau kembali kesenangan sih nggak ada saya capek ya. Justru yang saya rasakan mungkin awalnya saja ketika naik gunung pertama itu. Ketika mungkin ya langkah-langkah pertama aja. Capeknya capek di hati, dongkolnya tuh, gua ngapain sih naik gunung nih? Gitu kan? Iya. Naik gunung ngapain? Tapi ketika pos 1 berapa pos 2 berapa lagi itu aja yang terakhir. Tapi ketika naik gunung puas. Yang bikin turunnya puasnya juga itu sama. Apa sih yang didapetin di sananya gitu? Yang bikin kebayar nih capek gue gitu tuh. Yang bikin puasnya ya karena capeknya, Mbak. Karena capeknya? Iya, ini hitung ya. Kalau puncak pas tuh berapa MDPL, Om? Puncak mana? Puncak Bogor itu puncak pas itu. Gede, puncak pas? Oh, nggak tahu gua. Dapat 2.000 3.000 lah mungkin sekitar. Nggak sampai 3.000 sih. Gini aja deh. Pernah ke Kawaratu, Gunung Tawang Perahu? Pernah. Itu kan gunung kan? Iya. Yang Lembang itu Gunung Purba Sunda ya? Itu bisa diakses pakai mobil, bus kan? ya bis. Nah, kebayang kalau kita akses pakai mobil atau pakai kendaraan dengan kita jalan sendiri. Mana yang lebih nikmat? Jalan ya? Iya, itu sebenarnya. Kembali capeknya, prosesnya yang bikin puasnya, yang bikin nyaman itu. Di perjalanannya berarti. Di perjalanannya menikmati gitu kan. Jadi kalau kata si Hogi itu, aku naik gunung supaya bisa ngelihat betapa indahnya Indonesia itu ya dari naik gunung. Kita bisa lihat dari perjalanan itu, kita bisa lihat perjalanan dari misalnya perjalanan daratnya, terus perjalanan kakinya. Itu kita bisa ngelihat semua keindahan Indonesia. Prosesnya. Gitu. Yang bikin puas bukan puncak, tapi prosesnya. Iya, kalau puncak sama aja. Kayak temen gua tuh ada tuh, bilangnya gini. Ngapain capek-capek ke gunung, tanya, biar sunrise. Ya aja, tanya lihat sunrise juga, rumah gua naik atap, sunrise kelihatan tuh itu. Iya kan, itu bahasanya. Tapi ya bukan hanya sunrise-nya gitu kan, beda gitu. Ada sensasinya ya. Sensasinya karena prosesnya. Ya hidup juga gitu kan, prosesnya kan. Bang Daeng dapat uang 1 juta dengan berjibaku dalam pekerjaan atau dengan dapat taruhan, beda kan Bang? Beda lah, apalagi gua nggak doyan taruhan. Kan beda, ya begitu juga gitu kan, ketika pemandangan gitu kan, akan terasa beda gitu. Jadi tadi bilang puas nggak puasnya karena prosesnya sebetulnya, dan itu membuat mental kita yang menikmati proses. Benar-benar. Bukan hasil gitu. Kan kalau saya tuh sebenarnya kan nggak terlalu hobi nih ya naik gunung, tapi pengen sih, pernah sih sekali gitu, cuman enggak gitu kan. Nah gimana sih pengen biar ajak gitu tuh, aku tuh pengen ajak suka gitu tuh. Enggak, maksudnya bukan ajak naiknya, motivasi lah buat orang-orang supaya bisa naik gunung gitu tuh. Apa tuh? Pertama buat cewek-cewek terutama yang pemula naik gunung, cobalah naik gunung karena akan mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda. Dipastikan kalau cewek naik gunung tuh aman Bang ya? Aman lah. Aman apanya tuh? Aman. Laki-laki yang hobi naik gunung tuh pasti ngejaga cewek itu. Gitu. Gunung aja dijaga, apalagi kamu. Asik. Walaupun jodohnya ngejagain jodoh orang ya. Itu mah kayaknya
Modus ya bang, modus ya kayaknya. Iya kan jodohnya ngejaga jodoh orang. Ngejaga jodoh orang padahal naik gunung itu sebenarnya mah dipapah segala macam ya padahal nikah sama orang lain ya. Tas dibawain. Gitu. Bener loh. Orang cowok suka naik gunung tuh orang paling tulus loh. Iya. Ya teman-teman Cas Banpos tuh naik gunung kalau pengen dapet cowok yang tulus. Iya. Benar. Benar. Ngeri. Aman. Oke. Nggak usah khawatir apa Boleh ntar dicoba. Nggak, apalagi kondisi sekarang gunung-gunung kita tuh semuanya sekarang sudah terjaga, sudah ada manajemennya, aman lah. Iya. Kalau zaman dulu kita naik gunung gede pikir-pikir Bang ya. Iya. Pikir-pikir dulu, ya pikir-pikir bukan apa ya, bukan ngeri dengan alamnya, cuman ya kondisi masyarakatnya. Dulu ada istilah orang naik gunung di sana dirampok kita Bang ya, di apa gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba kita lagi summit ke atas, tiba-tiba kita ke tenda itu barang-barang kita udah hilang. Dulu ya, kalau sekarang udah aman. Udah aman. Ada istilah dulu tuh kalau turun dari gunung gede contohnya nih. Di mana di Putri itu ya? Curug Putri. Curug Putri ya, atau Curug apa Curug Putri apa Bang? Ciberem dia. Kadang-kadang ada orang Sukabumi itu yang malah kita ya apa macam sekarang ada oknum. Kalau sekarang udah aman gunung. Udah aman. Udah aman. Sekarang udah Ya terjaga kan semuanya. kesadaran masyarakatnya juga udah makin tinggi ya. Karena Pernah pas di gunung pernah tersesat gak sih Pak? Pernah. Gimana Pernah. tuh ceritanya Pak? Ceritanya ya karena kita mengedepankan ego. Gitu. Kalau istilahnya kalau begitu kita yakin kesini terus. Malas putar balik ya. Malas putar balik, lanjutin aja nanti ketemu titiknya, ujungnya nyasar tuh. Harusnya bisa kita pulangnya ke titik ini, ujungnya kita simpangannya ke titik mana. Bahkan sampai satu malam kita tersesat. Wah. Terus tapi selamat gitu ujungnya mah. Iya, untungnya kita masih naik gunungnya di Pulau Jawa. Coba kalau di luar Pulau Jawa udah mampus ya. udah nyasar ke Tanzania dia. Tanzania gitu. Ya katanya kan kalau Jawa sih aman lah gunung-gunungnya kan. Yang patokan kita yang paling turun deh. Ada jalan bagus, yang paling turun. Selama itu turun, kita lihat aliran air udah aman. Itu aja patokannya. Bisa ketemu air. Bisa ketemu jalan, bisa ketemu jalan. Kalau turun air itu. Apalagi pas kita ketemu, udah ada area pertanian dah. Kita merasa nyaman aja, aman gitu. Gitu. Apalagi kalau dengar suara orang selawatan, udah dengar benar dekat kampungan. Ya, udah aman. Oke. Menarik ya. Bagaimana Bagja ini bisa memanfaatkan hobinya. Justru bukan cuma kesenangan ya, tapi akhirnya jadi satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja justru sebagai ini bagaimana dia menjaga kesehatan karena ASN mah nggak boleh sakit kata dia. Oh iya benar. Kalau sakit gimana ngelayanin masyarakat? Oke, mungkin statement terakhir dari Bagja soal bagaimana menjaga kesehatan dan meningkatkan kinerja. Terus saya camat pas nggak nih ngomong seperti ini? Pas di sini mah kalau ngomong gitu ya. pas. Saya takutnya mengambil kewenangan orang lain nih. Udah lah. Tapi kan ini kan saran buat teman-teman atau masukan, inspirasi juga buat masyarakat yang lain. Ya saran saya pertama mungkin pertama kepada masyarakat umum, ya khususnya teman-teman ASN ya, yang diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk menitipkan kepentingan masyarakat di bawah bahu kita ya. Ya kita harus lebih kuat, kita harus lebih sehat dibanding masyarakat secara umumnya. Ya itu mungkin kuncinya. Dengan kuatnya itu ya, dalam artian kuat fisik, kuat mental, gitu kan. Menjaganya apa? Ya menjaganya ya dengan kita bekerja dengan sebaik mungkin. Pertama lakukan semuanya sesuai dengan kewajarannya. Ya pasti kewajaran secara aturan dan sebagainya. Yang keduanya ya jangan lupa juga kita menjalankan kesenangan kita, kehidupan kita yang lebih bahagia. Karena sebetulnya obat yang paling mujarab adalah kesenangan dan kebahagiaan. Nah, tadi ya kalau saya menjaganya caranya dengan menjalankan hobi yaitu naik gunung. Karena tadi naik gunung itu bukan sekedar naik gunungnya, tapi prosesnya untuk supaya kita bisa kuat naik gunung. Tadi kita menjaga pola hidup yang benar,
olahraga yang rutin, menjaga makanan, istirahat yang cukup dan sebagainya, sehingga ketika kita naik gunung kita siap. Nah gitu kan. Kembali lagi kalau saya berprinsipnya bahwa aparatur sipil negara itu kesehatan adalah kewajiban, bukan pilihan. Gimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik kalau diri kita yang sakit? Betul. Nah gitu ya, mudah-mudahan sama-sama kita bisa melaksanakan itu dan bisa menginfluence yang lain supaya sama-sama untuk bisa menjaga kesehatan dan tetap waras dan tetap bahagia. Oke, CS Banpos itu pentingnya bahagia. Saya dengar nama saya Bagja. Bagja. Bahagia. Bagja. Iya, Bagja kan bahagia ya? Iya, benar. Oke, CS Banpos cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.